Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nina Andani dari Universitas Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi Bimbingan dan Pendidikan Islam. Di sini saya sebagai pemandu konseling kelompok kalian atau konselor. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Baik teman-teman, siapa yang mau perkenalan terlebih dahulu? Kenalkan, nama saya Lulu dari Universitas Islam Negeri Lampung, Prodi BKI. Selanjutnya, Baik, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rani dari Prodi Psikologi. Baik, saya izin perkenalkan diri. Nama saya Anastasia dari Prodi Biologi Unpad. selanjutnya, Baik, perkenalkan nama saya Gabriel dari Universitas Lampung, Prodi Hukum. Izin perkenalkan diri, saya Lala. Saya dari Prodi Biologi. Baik, perkenalkan nama saya Lili. Baik, perkenalkan nama saya Lili dari Universitas Lampung, Prodi Biologi. kalian ini sebenarnya gimana namanya bisa lalai? Namanya juga. Tapi nggak benar ya? Enggak. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih sama teman-teman. Ada yang tahu nggak konseling itu apa? Enggak Belum tahu, Kak. Baik, saya akan jelaskan dulu ya konseling itu apa. Nah, konseling kelompok itu adalah suatu proses konseling yang melibatkan beberapa individu dengan tujuan meningkatkan kesadaran diri, mengatasi masalah, dan mengembangkan keterampilan interpersonal. Sudah paham? Sudah. Ada yang tahu nggak di sini asas-asas dalam konseling itu apa? Belum. Belum tahu semua ya berarti? Belum. Saya tahu sama. Saya tahu semua. Saya akan menjelaskan apa sih itu asas-asas konseling. Jadi asas konseling yang pertama itu asas kerahasiaan. Kalian boleh cerita apa saja masalah kalian ke saya, dijamin 100% nggak bakal bocor kemana-mana. Nanti bakal kakak. Nggak, serius, kan saya konselor. Nah, yang kedua itu kesukarelaan. Jadi kalian cerita masalah kalian itu dengan sukarela tanpa paksaan dari siapapun. Yang ketiga, keterbukaan. Kalian itu harus terbuka kepada saya, biar masalah kalian itu ada jalan keluarnya. Baik, kita mulai sesi konselingnya ya. Sebelumnya kita berdoa dulu, kita baca basmalah. Nah, saya mau nanya nih sama teman-teman. Teman-teman ini ada masalah apa aja sih kok kalian bisa datang ke sini? Emang masalah kalian itu berat apa gimana kok sampai datang ke konselor gitu? Dari kamu dulu, asal kamu apa? Oke, kalau dari aku sih Kak, gimana ya, nggak bisa itu loh, apa kalau ada kayak pikiran gitu tuh langsung terpikirin sampai nggak bisa tidur, terus kayak mental tuh juga terganggu gitu loh Kak. Jadi kayak mau minta solusinya tuh gimana? Yang lain? Baik, kalau saya ini masalahnya itu kesulitan tidur, Kak. Kayak saya mau tidur harus ini dulu buka gadget biar ada rasa ngantuknya gitu ya. Yang lain? Kalau saya itu ketakutan sama hal-hal yang belum tentu terjadi gitu. Kalau saya sendiri itu kayak lebih malu presentasi di kelas itu kayak malunya mau banget itu bukan nggak bisa tapi lebih malu rasa ya. Kalau aku sama kayak Terus ya? Kalau saya sih sangat berdoa antara kuliah dengan organisasi. Baik,
di sini masalah siapa nih kira-kira teman-teman yang mau diselesaikan dulu? Jadi masalah yang mau diselesaikan ini masalah Rani ya teman-teman, kan masalah Rani itu bisa dibilang paling berat. Oke, baik, kepada Rani ceritain ya masalahnya itu lebih detail biar saya dan teman-teman itu tahu bisa disolusi. Kalau mau diceritain lebih detail tuh juga bingung sih kak, soalnya kayak aku juga bingung kenapa kok bisa kayak mudah kepikiran, terus pikiran tuh kayak kepikiran misal kayak kepikiran sedikit gitu ya, dari kepikiran itu misal dari lagi gitu kepikiran nanti saya pagi gak bisa tidur gitu kan, jadi kayak bingung kenapa di tidur itu juga nggak bisa dibuat di baca itu juga nggak bisa, di kita pakai lagu biasanya orang bisa tidur itu nggak bisa juga, jadi kayak kenapa ya kayak gitu. Tapi kalau kita riwayat apa kayak pernah baca apa itu aja nggak bisa, jadi kayak bingung kalau emang nggak tidur terus nggak tidur gitu. Jadi aku juga bingung kayak apa sih yang ada di pikiranku ini kok sampai nggak bisa tidur. Itu udah sering ya kayak gitu? Udah sering, karena itu tuh kadang kalau kepikiran misal kayak aku tadi nyakitin hati orang nggak ya kayak gitu ya, jadi nggak bisa tidur gitu loh kak, kayak gitu sih sebenarnya. Baik, dari teman-teman ada nggak nih solusi buat mencari masalah Rani gitu? Tapi ini suka minum kopi gitu kan? Iya, tapi nggak tiap hari juga sih sebenarnya doang. Itu pun karena bukan karena minum kopi loh, kadang ya kepikiran yang hal yang dari aku ucapin ke orang lain itu loh, takutnya kalau ini kayak sakit hati ke orang lain, jadi aku kepikiran gitu. Kalau mau minta maaf kan pasti besoknya ya, jadi kayak mau itu bisa tidur. Kan katanya bisa tidur kan, kayak aku kepikiran, apalagi tadi kan bilang kayak misal kayak melakukan kesalahan ke orang, ya. Terus ada bilang kalau minta maaf itu bisa. Nah, sebenarnya bisa minta maaf secara langsung kan kayak maksudnya setelah chat gitu misal tadi kepikiran oh iya saya itu punya salah satu orang itu kalau orang yang punya nomornya tadi bisa juga langsung chat orang itu minta maaf sama dia. Setuju sih kak. Iya, cuman terkadang gini ya, kalau misal kita kayak buat kesalahan kayak misal ceplos ke orang gitu ya, takutnya kan orang sakit hati sama kita. Nah, kita mau minta maaf langsung lihat HP gitu, kayak takutnya balasnya cuma kayak ya udah iya gitu loh. Jadi kayak takutnya ya cuma basa-basi doang loh, tapi enggak, dia juga nggak ikhlas kayak kita minta maaf, dia cuma takutnya nggak mau maafin gitu loh. Padahal kita rasanya juga benar kayak iya, takutnya kayak dia cuma balasnya cuma yang kayak sekadar balas doang. Kalau kita ketemu langsung kan kayak ya udah dia mau atau enggaknya kan kelihatan dong. Nah, iya maksudnya itu, jadi kebawa kepikiran itu kayak nggak bisa tidur aja. Yang lain ada tambahan lain? Kayak ini sih Lebih ke positif thinking aja, semoga kita berpikir minta maaf kita kan punya niat baik, jangan terlalu dipikirin. Akhirnya jadi gini kan, kalau kamu itu mudah kepikiran, kamu kan bisa ini, bisa minta maaf itu lewat chat kalau kamu ada nama terhati teman itu ataupun orang yang kamu singgung ataupun apa gitu. Nah, terus kamu juga harus pikirnya itu berpikir positive thinking, jangan negative thinking terus. Nah, kalau bisa kamu pikirannya negative thinking terus, itu malah kamu itu jadi lebih was-was gitu loh. Terus kamu juga kurang-kurangin lah apa namanya itu mikir yang nggak baik. Itu aja dari saya. Teman-teman ada nggak yang mau nyampein motivasi gitu buat Rani biar Raninya tambah semangat gitu? lebih ke positive thinking aja ya, jangan gampang kepikiran. Nanti kan buat kepikiran itu bikin kita sakit loh, bikin kita gampang sakit. Jadi kita ya semoga besok masih bisa berjalan sama orang itu. Iya, jadi kayak positif terus ya. Semua orang manusia kan saling memaafkan. Ada tambahan lain? Cukup lah. Cukup ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sama-sama.
Baik, sampai sini saja ya teman-teman sesi konseling kita. Waktunya juga sudah habis. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Kalau teman-teman ada masalah ataupun hal yang perlu dibicarakan, boleh langsung bersama saya. Buat teman-teman, semoga kuliahnya lancar. Amin. Lulus tepat waktu. Amin. Dan semoga kalian selama kuliah nggak ada yang bermasalah sama dosen ya. Amin. Ya, cepat lulusnya. Itu aja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.